Dalam situasi pandemi ini, ada beberapa istilah baru yang kemudian menjadi populer di tengah masyarakat. Salah satunya adalah istilah herd immunity atau kekebalan kerumunan. Apa maksudnya? Yaitu ketika dalam suatu komunitas atau masyarakat telah ada cukup banyak orang yang memiliki kekebalan atau imunitas terhadap suatu virus atau penyakit sehingga dapat mencegah terjadinya atau penyebaran atau penularan yang meluas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah salah satu tujuan dilakukannya vaksinasi dalam rangka menghadapi pandemi, termasuk pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi saat ini, yaitu agar makin banyak orang memiliki kekebalan dan dengan demikian membatasi penyebaran virus sehingga diharapkan pada akhirnya dapat mengakhiri pandemi. Makin banyak orang yang divaksinasi dan memiliki kekebalan, maka makin cepat kekebalan kerumunan alias herd immunity dapat tercapai dan makin cepat pula pandemi dapat teratasi. Karena itu kita bersyukur bahwa saat ini vaksin COVID-19 telah mulai diproduksi dan didistribusikan di dunia, termasuk di negara kita. Dimulai dari Bapak Presiden, lalu para tenaga kesehatan telah menerima vaksin COVID-19. Bahkan kini kita telah memasuki tahapan berikutnya, yaitu pemberian vaksin kepada para lansia, para pelayan publik di seluruh Indonesia. Dan tentunya kita terus mendoakan serta mendukung agar proses ini dapat berlangsung makin cepat dan meluas sehingga harapan kita pandemi ini akan dapat berakhir. Namun harus kita sadari bahwa ternyata tersedianya vaksin juga menampilkan sisi lain dari wajah kita sebagai manusia. Sisi atau wajah yang mungkin tidak terlampau baik. Yaitu ketika vaksin belum tersedia untuk semua orang, maka banyak orang berusaha mendapatkannya dengan segala cara, termasuk mereka-mereka yang saat ini sebetulnya belum masuk dalam kelompok yang diprioritaskan untuk menerimanya. Mungkin kita pernah mendengar cerita tentang bagaimana terjadi kebocoran, di mana mereka yang belum termasuk dalam kelompok yang mendapat prioritas seperti tenaga kesehatan atau para lansia atau para pejabat pelayan publik berusaha memperoleh vaksin. Mereka rela mengeluarkan uang yang banyak atau memakai koneksi untuk mendapatkannya. Bahkan di tingkat dunia, tersedianya vaksin juga memperlihatkan betapa dunia kita ini adalah dunia yang tidak adil. Terjadi kesenjangan antara negara-negara kaya yang bisa menimbun vaksin begitu banyak untuk rakyatnya, sedangkan negara-negara miskin kesulitan mendapatkannya. Padahal biasanya di negara-negara miskin inilah jumlah penduduk dunia yang banyak berada. Nah, rupanya pandemi ini juga menimbulkan wajah buruk manusia, yaitu manusia yang egois, hanya memikirkan kepentingan, keselamatan, apalagi kadang-kadang juga termasuk keuntungan dirinya sendiri. Lalu bagaimana semestinya kita bersikap? Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus ingat bahwa iman kita, iman Kristiani, justru dibangun dengan semangat yang sangat bertolak belakang dengan egoisme, pementingan diri sendiri. Filipi 2 ayat 3b sampai ayat 4 berkata demikian. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, di sini Rasul Paulus mengajak gereja, yaitu kita semua, orang-orang Kristen, untuk senantiasa belajar merendahkan hati dan diri, untuk tidak hanya mengejar hal-hal yang menguntungkan diri sendiri, mementingkan kepentingan diri kita sendiri atau kelompok kita sendiri, tetapi apa yang baik, apa yang merupakan kepentingan kehidupan bersama, kepentingan orang lain juga. Nah, apa dasar dari pemikiran Rasul Paulus tersebut? Tidak lain
Karena itulah juga yang sudah Tuhan Yesus teladankan. Kita masih ingat Tuhan Yesus dalam doanya di Taman Getsemani di malam di mana ia ditangkap, ia mengakui bahwa sesungguhnya kalau ia ditanya, ia ingin agar cawan pahit penderitaan itu terlewatkan darinya. Namun pada akhirnya kita tentu tahu bahwa Tuhan Yesus memilih untuk taat kepada Bapa di surga dan menerima meminum cawan pahit penderitaan tersebut. Maka ia pun menjalani jalan salib, jalan penderitaan yang kemudian membawa Kristus pada kematian di Bukit Golgota. Dan karena itulah, karena Yesus Kristus tidak memikirkan dirinya sendiri, karena Kristus mau mencari, mengupayakan, memperjuangkan, bahkan berkorban demi kepentingan yang lebih besar, kepentingan umat manusia, maka saudara dan saya boleh mendapatkan anugerah yang terbesar, anugerah keselamatan itu sendiri. Karena Kristus mau bersolidaritas, bahkan mengorbankan diri, maka kita beroleh keselamatan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pandemi ini mengingatkan kita akan pentingnya bersolidaritas, akan pentingnya berbela rasa, akan pentingnya mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama. Mengapa? Hanya karena dengan hal tersebut pandemi ini akan bisa kita lewati. Hanya dengan solidaritas ketika semua negara mau memikirkan, mengupayakan, mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama, pandemi ini akan bisa diakhiri. Apabila masih ada negara atau kelompok masyarakat yang luput dari vaksinasi, maka tidak akan terwujud herd immunity. Tidak akan bisa pandemi ini diakhiri. Satu-satunya cara agar dunia ini terbebaskan dari pandemi adalah agar ketika kita semua mau mencari dan mengupayakan apa yang baik bagi kehidupan bersama. Satu-satunya cara kita semua melewati pandemi ini adalah kalau kita mau bergandengan tangan, mau mengupayakan, mau mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan kita sendiri. Apalagi bagi kita yang mengaku diri sebagai gereja, bertahun-tahun yang lalu almarhum Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengingatkan begini, bahwa apa yang baik hanya bagi orang Kristen justru adalah hal yang tidak Kristiani. Kalau kita hanya mau mencari apa yang baik buat diri kita, kelompok kita, gereja kita, agama kita, maka jangan-jangan hal itu justru adalah hal yang tidak Kristiani. Sama seperti Yesus Kristus merendahkan dirinya, mengorbankan dirinya untuk kepentingan dunia, kepentingan kita semua. Maka hal yang Kristiani adalah kalau kita mau mencari apa yang terbaik untuk kepentingan dan kehidupan bersama. Untuk itulah saudara dan saya dipanggil, dan untuk itulah kita dipanggil untuk mengupayakan apa yang terbaik bagi kehidupan bersama di dalam masa-masa pandemi ini. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Bapa Surgawi, hari ini kami mau bersatu bersama berdoa. Kami bersyukur bahwa proses vaksinasi di negara kami sudah mulai berlangsung. Bahkan sudah memasuki tahapan kedua bagi para lansia, bagi para pelayan publik. Kami mau berdoa agar proses ini boleh berlangsung lancar, agar mereka-mereka yang memang mendapat prioritas boleh mendapatkan apa yang memang semestinya mereka terima. Tapi kami ingat masih banyak daerah yang mengalami kesulitan melakukan hal ini. Masih ada juga petugas-petugas medis yang belum tercukupi. Kami mau mengingat daerah-daerah yang mengalami kesulitan baik karena faktor geografis, tapi juga karena resistensi dari masyarakat. Biarlah Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi para pemimpin kami, bagi mereka yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan proses ini, agar semuanya boleh berlangsung dengan baik,
Juga agar bagi masyarakat luas diberikan hikmat akal yang sehat, sehingga boleh menerima proses ini sebagai jalan yang harus dilalui bersama, agar pandemi ini boleh kami lewati. Biarlah pandemi ini terus mengajarkan kami bahwa hidup di dunia ini tidak bisa kami jalani sendirian dan hanya demi kepentingan kebaikan kami sendiri. Hanya kalau kami mau mencari apa yang baik untuk kehidupan bersama, maka hidup boleh berlangsung dengan baik. Kami mau berdoa juga bagi upaya produksi dan penyebaran vaksin di seluruh penjuru dunia. Kami tahu bahwa dunia kami adalah dunia yang tidak adil, yang timpang antara negara-negara kaya dengan negara-negara miskin, antara negara-negara yang mampu menyediakan vaksin dalam jumlah berlimpah bagi rakyatnya dengan negara-negara yang kesulitan bahkan untuk mencukupi nilai atau angka yang minimal. Tapi biarlah bersama sebagai penduduk bumi ini, kami, para pemimpin kami mencari jalan keluar pemecahan yang terbaik untuk kehidupan bersama tersebut. Kami mau berdoa juga untuk gereja kami, untuk gereja Tuhan dimanapun ada. Berkati agar gerejamu boleh terus menyatakan kasih-Mu di tengah situasi dan lingkungan yang masih dilanda pandemi. Agar gereja tidak hanya sibuk mencari keselamatan kepentingannya sendiri, tetapi mau mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah, kasih, pengorbanan, empati, bela rasa, khususnya kepada mereka yang membutuhkannya. Kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga dalam setiap pergumulan mereka. Untuk mereka-mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, untuk mereka yang bergumul dengan keadaan ekonomi, untuk mereka yang bergumul dengan relasi di antara anggota keluarga. Kami ingat juga anak-anak kami yang masih harus menempuh proses belajar mereka dari rumah. Berikan hikmat kepada setiap murid, kepada setiap orang tua yang mendampingi, juga terutama kepada para guru dan pihak sekolah yang menyediakan atau menyampaikan bahan-bahan pendidikan agar diberikan kekuatan kreativitas yang lebih di tengah masa-masa ini. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, dalam doa-doa pribadi kami mau menaikkan pergumulan untuk setiap apa yang kami gumuli dalam keheningan kami, dalam doa-doa pribadi kami. Demikianlah doa-doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah seturut dengan anugerah-Mu. Berikanlah kami hati yang mau terus terbuka untuk menerima apa yang baik dari Tuhan. Kami panjatkan doa ini dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang juga mengajarkan kami semua berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.